untuk mengisi kultum pada sore hari ini saya mengangkat tentang taharah, tentang bersuci. Jadi ini tentang bersuci, kita kan sebelum melaksanakan sholat kita semua harus bersuci ya, berwudu juga bersuci ya. Jadi ini perkara taharah ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ya ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki ya. Jadi itu dalam firman Allah. Kemudian ada juga dalam hadis Rasulullah bersabda yang artinya kunci sholat adalah bersuci ya. Kemudian ada lagi sholat tanpa wudu tidak diterima, ini hadis riwayat Muslim. Ada juga Rasulullah juga bersabda kesucian adalah sebagian dari iman. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Nah, berdasarkan ayat dan hadis di atas, kesucian atau taharah merupakan syarat sahnya sholat, sedangkan wudu pada setiap hendak melaksanakan sholat merupakan hal yang wajib kita kerjakan ya. Jadi setiap kita mau sholat itu ya kita perbaikilah wudhu kita. Tapi kan terkadang kita kalau kita bisa menjaga wudhu kita, bisa biar kita sudah berwudhu pada saat mau mengaji, ketika kita belum kentut, belum ada yang membatalkan, bisa kita berdiri untuk sholat, itu bisa kalau kita bisa menjaga wudhu kita. Tapi kalau ragu-ragu lebih baik kita berwudhu ya untuk mensucikan kembali. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, taharah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu suci secara lahir dan suci secara batin ya. Jadi suci secara lahir itu adalah suci dari segala macam kotoran atau suci dari hadas atau kotoran yang bisa dihilangkan dengan menggunakan air bersih. Nah itu bisa kita gunakan air untuk membersihkan baik dengan berwudu, mandi atau bertayamum. Itu suci secara lahir. Kemudian ada lagi suci secara batin. Nah, kalau kita suci secara batin itu membersihkan jiwa kita dari dosa dan semua perbuatan maksiat, yaitu dengan cara bertaubat secara sungguh-sungguh dari segala macam dosa dan perbuatan maksiat. Juga membersihkan hati dari perasaan syirik, keraguan-raguan, dengki, iri hati, tipu daya, kemudian sombong, riya, rendah hati, serta menghindari keridaan Allah dalam segala bentuk niat yang memunculkan dan mengerjakan amal-amal sholihah ya. Jadi taharah ini wajib, wajib kita laksanakan karena demi diterimanya sholat kita ya. Jadi kita mensucikan hati, sucikan secara lahir, semua harus kita sucikan. Nah, ada seorang ulama mengatakan taubat itu dikenal dengan 4 bentuk ya. Ini taubat dengan cara menahan lidah dari melakukan ghibah dan berdusta. Kemudian ada juga taubat dengan cara mendengki dan memusuhi orang lain. Kemudian taubat dengan cara menghindari orang-orang yang berbuat kejahatan ya. Jadi kita bertobat kalau bisa kita menghindar dari orang-orang yang bisa mempengaruhi kita berbuat kezaliman, berbuat tidak baik, itu bisa kita menghindar ya, supaya kita tidak termasuk dalam lingkaran-lingkarannya. Kemudian taubat berikutnya bisa dengan cara mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan menyesali serta memohon ampun atas segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan dan berusaha untuk selalu taat kepada Allah. Jadi inilah kultum saya pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Apabila saya salah maka itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila itu benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang baca doa? Tuan rumah kayaknya baca doa.
Kami tang. Oh, kami tahu. Oh, tuan rumah kayaknya. Rumah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh